Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United punya peluang setidaknya imbang saat berjumpa Chelsea. Namun dari situasi sepak sudut yang diambil dengan cepat, MU harus berkumbang kekecewaan karena kalah. Wasit Gareth Gillett memberikan tambahan waktu 8 menit pada babak kedua laga Chelsea versus MU. Pada menit ke-90+7, wasit asal Australia itu memberikan penalti untuk Chelsea. Dari situ momen-momen penting dimulai. Cole Palmer yang mengambil penalti mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-90+9. Setelah itu laga kembali, lalu pada menit 90+11 Chelsea mendapatkan sepak sudut. Enzo Fernandez ada di dekat bola untuk mengambil sepak sudut. Ada kelengahan di kotak penalti MU. Para pemain tidak siap. Enzo kemudian melepas sepak sudut cepat dan memberikan bola kepada Palmer. Palmer tidak mendapatkan pengawalan yang cukup berarti. Mason Mount coba melakukan blok, begitu juga Bruno Fernandes. Namun semua terlambat. Upaya McTominay menahan bola juga gagal. Gol untuk Chelsea. Cristiano Ronaldo ikut menjadi pembicaraan usai Manchester United menelan kekalahan 2-3 dalam lawatan ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada hari Jumat 5 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Menariknya, tepat di saat momen Cole Palmer mencetak gol kemenangan Chelsea, Ronaldo mengunggah foto lewat akun X alias Twitter dan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Ronaldo terlihat berpose melihat ponsel sembari tersenyum kegirangan. CR7 juga melengkapi unggahan tersebut dengan kata-kata hari-hari bahagia. Unggahan ini jelas membuat netizen julid. Mereka menilai Ronaldo memang sengaja memasang unggahan tersebut tepat saat MU kalah guna meledek sang tim setan merah. Cole Palmer menjadi bintang kemenangan Chelsea saat menghadapi Manchester United. Siapa sangka kalau Palmer ternyata dulunya merupakan pendukung setan merah. Palmer saat ini menjadi pemain penting di skuad Chelsea. Namun Palmer mengaku bahwa dirinya dulu merupakan penggemar Manchester United. Ya, saat saya beranjak dewasa, kata Palmer, usai pertandingan melawan MU, saya menjalani setiap pertandingan dan menunjukkannya kepada fans Chelsea. Erik ten Hag menegaskan bahwa Manchester United pantas untuk menang dalam pertandingan super brutal melawan Chelsea di Liga Inggris. Seusai pertandingan, Erik ten Hag mengkritik timnya yang kurang bersemangat di saat-saat terakhir. Namun ia menegaskan bahwa ia merasa timnya sudah berjuang semaksimal mungkin. Ya, kami memulai laga dengan buruk, membuang banyak bola dan bertahan dengan buruk. Namun Anda bisa melihat kami mendominasi permainan dan sangat brilian cara kami bermain. Harusnya kami pantas memenangkan pertandingan, tapi Anda tidak bisa melepaskannya seperti yang kami lakukan dan kami harus mengatur permainan ini dengan lebih baik. Meskipun penampilan mereka sangat tidak konsisten musim ini, MU secara mengejutkan memiliki pertahanan yang kuat, bahkan dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Sebelum pertandingan ini mereka telah kebobolan paling sedikit keempat di Premier League. Namun setelah mengalami kekalahan melawan The Blues, mereka ke peringkat kelima dalam daftar tersebut dengan 44 gol. Kini berada di belakang Everton dan sejajar dengan Tottenham. Mantan kapten Manchester United Rio Ferdinand mengatakan bahwa kemenangan Chelsea yang penuh drama atas setan merah membuatnya merasakan gelombang emosi yang tidak tertahankan. Pasca pertandingan, Ferdinand menyalahkan kurangnya konsentrasi sebagai penyebab kekalahan Man United dan menyebut Palmer merupakan pemain yang bertalenta di laga kali ini.
Kemenangan Chelsea atas MU disambut dengan gegap gempita oleh para pendukung mereka di saat keraguan publik Stamford Bridge kepada Mauricio Pochettino masih terasa. Namun Rio Ferdinand merasakan bahwa para pendukung Setan Merah sangat terpukul dengan hasil ini. Hal yang sangat berlawanan jika melihat reaksi para pendukung The Blues. Pria yang kini berprofesi sebagai pandit ini kemudian menjelaskan bahwa kurangnya konsentrasi menjadi penyebab tim tamu kehilangan keunggulan mereka saat Palmer mampu menerima bola sepak pojok cepat tanpa ada yang menghadang dan menembak sebelum para pemain MU bereaksi. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan belanja bek kanan baru dari Italia. Setan Merah berminat untuk merekrut Giovanni Di Lorenzo dari Napoli. Menurut laporan dari Il Mattino, ketertarikan MU atas Di Lorenzo didasari karena rekam jejak apik sang bek di Napoli. Semenjak membela tim asal Naples itu, Di Lorenzo menunjukkan performa yang ciamik. Ia menjadi sosok yang bisa diandalkan baik saat bertahan atau saat membantu serangan. Di usianya yang menginjak kepala 3, ia juga diyakini bisa menjadi mentor yang bagus untuk Diogo Dalot. Jadi MU tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Di Lorenzo membuka diri untuk pindah ke MU di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan sudah lama memiliki ketertarikan bermain di Inggris, sehingga ia senang ketika MU memberikan tawaran untuk pindah ke Premier League. Selain itu, Di Lorenzo juga tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan MU saat ini. Jadi ia membuka pindah ke Old Trafford. Sang bek punya klausul rilis sekitar 20 juta euro saja, sehingga ia bisa ditebus di musim panas nanti. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand menyarankan Marcus Rashford mencari klub baru pada musim depan untuk menyelamatkan karirnya yang mulai meredup musim ini. Striker berusia 26 tahun itu cuma mencetak 8 gol dalam 36 penampilan musim ini. Jauh berbeda dari musim lalu saat Marcus Rashford membuat 30 gol untuk MU. Rashford juga mendapatkan kritik atas perilakunya di luar lapangan. Misalnya saat kedapatan menghabiskan malam mak di klub Belfast kemudian absen latihan bersama skuad Manchester United. Saya pikir ini adalah momen penting dalam karirnya saat ini. Dia bukan anak kecil lagi, kata Ferdinand. Saya pikir ada keputusan besar yang harus dia ambil. Dia perlu melihat siapa yang ada di sekitarnya, siapa orang-orang di luarnya. Apakah mereka orang yang tepat, kata Rio Ferdinand. Daftar belanja MU di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk merekrut Max Kilman dari Wolverhampton. Menurut laporan dari Talksport, MU berminat merekrut Kilman karena rekam jejaknya yang apik. Ia sudah 6 tahun terakhir menjadi sosok penting di skuad Wolverhampton. Ia menjadi sosok andalan di lini pertahanan Wolves. Usianya juga masih cukup muda, yaitu di angka 26 tahun. Jadi ia bisa berkarir dalam jangka waktu yang panjang di Manchester United. Menurut laporan yang sama, MU harus bekerja keras untuk bisa mengamankan jasa Kilman. Sang bek baru memperpanjang kontraknya di Molineux Stadium. Ia akan membela Wolverhampton hingga tahun 2028 mendatang. Alhasil dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memboyong Kilman ke Old Trafford di musim panas nanti. Kabar baik didapatkan oleh AC Milan karena pemain incaran mereka yakni Joshua Zirkzee dilaporkan lebih suka merapat ke San Siro meski diincar Juventus dan Manchester United. Joshua Zirkzee musim ini tampil apik bersama dengan Bologna. Ia tampil sebanyak 31 kali pada musim ini dan menyumbangkan 11 gol plus 6 assist. Pemain asal Belanda ini lantas ditaksir oleh sejumlah klub top Eropa selain AC Milan, ada Juventus dan MU. Namun ada kabar apik bagi Milan. Pemain berusia 22 tahun itu disebut lebih memilih gabung Rossoneri ketimbang Juventus atau Manchester United. Rumor ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu juga mengklaim bahwa Zirkzee bahkan sudah menginstruksikan kepada agennya agar mulai membuka jalan untuk pindah ke San Siro musim depan.
Ada sebuah kabar bahwa dua raksasa Premier League, Manchester United dan Chelsea, disebut-sebut sebagai peminat utama bek kiri Real Madrid, Ferland Mendy, pada bursa transfer musim panas mendatang. Potensi kedatangan Alphonso Davies ke Real Madrid akan membuat Ferland Mendy tergusur ke posisi pelapis, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di Santiago Bernabeu ingin menguangkan sang pemain selagi masih ada. Namun terdapat perbedaan di belakang layar dengan pelatih Carlo Ancelotti yang dikenal sebagai penggemar berat Mendy. Sang pelatih sering menggambarkan Mendy sebagai bek sayap bertahan terbaik di dunia, dan disebut-sebut akan memberikan kontrak baru kepada pemain berusia 28 tahun tersebut jika Mendy tersedia untuk ditransfer. Laporan tersebut memperkirakan Chelsea dan Manchester United akan mencoba untuk mencapai kesepakatan, dan kedua tim Premier League diketahui sedang mencari bek kiri baru.